Minutes of Hope with WFC. Kita mengetahui Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih, panjang sabar, setia dan kepada janji-janjinya. Namun pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan juga dapat kecewa kepada kita? Satu contoh dari kisah perjalanan bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi di tengah jalan Tuhan berencana meninggalkan mereka. Dalam Keluaran 33 ayat ke-1 sampai ke-3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mengapa Tuhan ingin meninggalkan bangsa Israel? Apakah Tuhan tidak setia? Tentunya tidak. Masalahnya adalah bangsa Israel mengecewakan Tuhan dengan kata-kata mereka. Beberapa kata yang Tuhan tidak suka. Pertama, kata hanya atau tetapi. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-28 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah saudara, kata hanya atau tetapi menunjukkan kita meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk memulihkan hidup kita. Gantilah kata hanya atau tetapi dengan kata aku percaya Tuhan. Kedua, kata sekiranya. Dalam Bilangan 14 ayat yang kedua dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kata sekiranya menunjukkan bahwa kita menyesal mengikut Tuhan. Gantilah kata sekiranya dengan kata aku bersyukur. Ketika hidup tidak seperti apa yang kita harapkan, janganlah kita bersungut-sungut dan meragukan kuasa Tuhan, tetapi tetaplah percaya dan bersyukur. Ketiga, kata mengapa. Dalam Bilangan 14 ayat yang ketiga dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah saudara, kata mengapa menunjukkan pikiran kita bahwa rencana Tuhan tidak sempurna dan seolah-olah kita lebih mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita. Gantilah kata mengapa dengan kata jadilah kehendakmu atas hidupku. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk terus memperkatakan kata-kata yang membangkitkan iman, yaitu aku percaya, aku bersyukur, jadilah kehendakmu atasku. Tetaplah berdoa, percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.